Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Mubalig, yang terhormat Bapak Ketua Jemaat, yang kami hormati seluruh pengurus cabang dan pengurus badan, dan yang kami muliakan seluruh anggota Jemaat Parakan Salak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahannya kita dapat berkumpul dalam kegiatan malam puncak, tarbiyat dan pengumuman perlombaan penghujung tahun. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, rekan-rekan serta adik-adikku semua, tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2020. Dan sekarang kita sudah berada di awal tahun 2021. Banyak pelajaran yang kita alami selama tahun 2020, terutama dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, mudah-mudahan di tahun 2021 ini, apa yang kita alami di tahun 2020 menjadi pelajaran bagi kita, menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk terus meningkatkan di tahun 2021. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan bagi kita semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan malam puncak dari kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan pada penghujung tahun, yaitu kegiatan malam ini kita namakan tarbiyat dan pengumuman perlombaan penghujung tahun. Untuk itu, bagi seluruh anggota Jemaat Parakan Salak dimohon dapat menyaksikan dan menyimak dengan seksama, dan ajak seluruh anggota keluarganya untuk menyaksikan acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Kaid Majlis, yaitu Saudara Henry Rasiman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhal
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha waspada atas apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, maka Dia pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli surga. Ahli surgalah yang akan memperoleh kemenangan. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk dan menjadi berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan inilah perumpamaan-perumpamaan yang kami kemukakan untuk manusia supaya mereka berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada Bapak Kaid Majelis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya khususnya kepada beliau yang telah membacakan dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melaksanakan acara pada malam hari ini, kita akan mengambil berkat terlebih dahulu dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Mubalik. Kepada Bapak Mubalik, kami persilahkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menganugerahkan keberkahan dan keriduan kepada kita semua. Doa di kawitan. Bismillah. Iya kan. Ya. Amin, Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah kepada Bapak Mubalik yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga apa yang kita doakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Para hadirin semua, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya. Insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan lantunan syair yang akan dibawakan oleh adik-adik nasirat kita. Sebuah syair yang berjudul Puji Sanjung Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kepada adik-adik nasirat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sanjung Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala nabi kadaiman fi hazihi dunya wa ba'sin sani. Ya Rabbi salli ala nabi kadaiman fi hazihi dunya wa ba'sin sani. Ya aina faidillahi wal irfani yas'a ilaikal khalqu kazzam'ani. Ya aina faidillahi wal irfani yas'a ilaikal khalqu kazzam'ani. Ya Rabbi salli ala nabi kadaiman
الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على النبي دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada adik-adik Nasirat yang telah melantunkan syair yang begitu indah. Semoga dapat menyejukkan hati kita dan terus meningkatkan ketakwaan kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan serta adik-adikku, sebelum kita memasuki acara puncak, yaitu pengumuman perlombaan penghujung tahun yang telah kita laksanakan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang berupa ucapan Mubarak tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Jemaat. Kepada beliau kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengurus Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak yang saya hormati, dan berbahagia para anggota Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak. Terlebih dahulu saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua telah selamat melewati tahun 2020 dengan penuh keberkahan. Tentunya karunia yang diberikan kepada kita di tahun 2020 ini adalah merupakan salah satu bahan evaluasi bagi kita. Sejauh mana kita di tahun tersebut sebagai kaum muslimin dan sebagai warga jemaat, apakah kita telah memenuhi secara sempurna apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, termasuk juga perintah daripada Hazrat Masih Maud Salam dengan para khalifahnya. Tentunya tahun 2020 ini merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai warga jemaat. Karena walaupun berbagai macam ujian yang kita rasakan, kita telah mampu melewati tahun tersebut dengan penuh pengkhidmatan terhadap agama dan jemaat. Salah satu contoh yang saya ingin kemukakan, khususnya kepada para anggota jemaat di Parakan Salak. Kondisi Parakan Salak yang tentunya lebih berbeda dengan yang lain. Tetapi bagi warga jemaat Parakan Salak,
tidak terjadi kemunduran, khususnya di bidang pengorbanan. Setiap bulan saya memperhatikan dan melihat semangat anggota jemaat Parakan Salak untuk berkorban. Khususnya bagi jemaat yang punya penghasilan. Mereka berusaha, walaupun seberapapun yang dikorbankan untuk membayar candak dan pengorbanan-pengorbanan wajib di dalam jemaat. Termasuk juga saya ucapkan barakallah kepada para anggota jemaat yang sudah melunasi Tahrikul Jadid di tahun 2020 dan juga yang sudah melunasi perjanjian waktu Jadid juga di tahun tersebut. Ini adalah merupakan salah satu gambaran bagi anggota jemaat di Parakan Salak, bahwa kesemangatan anggota jemaat Parakan Salak tidak menurun, tapi terus anggota jemaat berupaya untuk melaksanakan apa yang seharusnya anggota jemaat kerjakan. Kita sudah berusaha sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat beat masuk jemaah. Kita akan menjauhkan syirik dan juga akan mendahulukan agama daripada dunia. Salah satu di antaranya adalah mendahulukan agama. Buktinya adalah berkorban di jalan Allah Ta'ala. Semua anggota jemaat selalu memperhatikan perintah dan anjuran daripada khalifah. Beberapa kegiatan yang rutin dilakukan oleh anggota jemaat, alhamdulillah di tahun 2020, baik itu dari kalangan pengurus, baik cabang maupun badan-badan, termasuk seluruh anggota jemaat, semua siap untuk melakukan dan melaksanakan perintah tersebut. Muslim Televisi Ahmadiyah adalah merupakan sarana tarbiyat bagi seluruh anggota jemaat di dunia, di mana setiap hari Jumat kita mendengarkan khutbah daripada Hajat Khalifatul Masih. Dan ini adalah merupakan salah satu tarbiyat secara menyeluruh yang perlu diperhatikan oleh seluruh warga jemaat. Jangan ada anggota jemaat yang mahrum dari menyimak khutbah hujur pada setiap hari Jumat. Karena itu adalah tarbiyat bagi kita. Karena itu adalah merupakan pembinaan bagi seluruh anggota jemaat, agar ruhani anggota jemaat, keimanan anggota jemaat tidak surut, malahan terus meningkat. Karena memperhatikan anjuran dan harapan daripada jemaat melalui hujur ayat Allah Ta'ala bin Nasir. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, tahun 2020 tentunya kita harus mampu menghisab diri sendiri. Selama 12 bulan yang kita lalui, tentunya perlu oleh kita menghitung masing-masing sejauh mana kita sudah melaksanakan perintah dan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk para khalifah Hazrat Masih Maud alaihi. Hujur kelima ayat Allah Ta'ala bin Aziz Hazrat Mirza Masroor Ahmad selalu memperhatikan anggota di seluruh dunia, di mana kita pun seluruh warga jemaat, baik itu Badan Ansarullah, Lajnah Imelah, Khudamul Ahmadiyah, termasuk anak-anak kita, Atfal dan Asrul Ahmadiyah, termasuk juga Abna dan Bana, tidak ketinggalan mereka. Karena perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang begitu memperhatikan, karena itu adalah generasi di masa yang akan datang, yang tentunya harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu jemaat, agar anak kita nanti menjadi generasi yang mampu menopang
pengkhidmatan di dalam jemaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hitunglah, catatlah oleh kalian sebelum dihitung dan dicatat oleh orang lain. Dan timbanglah oleh kalian sebelum orang lain menimbang kita. Hadis tersebut merupakan salah satu evaluasi bagi seluruh warga jemaat pada khususnya, agar menghadapi tahun baru yang sekarang sudah hari kedua, kita sudah bisa menghitung dan insya Allah akan mampu meningkatkan dari berbagai macam kekurangan dan menutupi kelemahan-kelemahan yang pernah kita alami di tahun 2020. Kelemahan adalah merupakan salah satu hal yang perlu oleh kita catat oleh diri kita masing-masing. Karena tahun 2020 ini adalah banyak ujian dan cobaan bagi kita pada khususnya orang jemaat, baik yang menyangkut dengan keberadaan kita di parakan salaf maupun dengan ujian-ujian yang saat ini melanda dunia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah di tahun 2020 anggota jemaat tidak ada yang terpapar dengan virus tersebut. Perlu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu oleh kita selalu mendapatkan perlindungan dan selalu kita meminta perlindungan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari bahaya virus tersebut. Bapak dan Ibu seluruh warga jemaat yang saya hormati, sekali lagi tahun 2020 adalah merupakan bahan dan sarana untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan kita di tahun 2021. Saya atas nama pengurus mengucapkan mubarak untuk seluruh warga jemaat. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di tahun 2021. Saya ingin mengutip daripada salah satu hasil Huzur Aidul Ta'ala bin Nasir Aziz ketika tanya jawab dengan anggota Wakapino. Salah satu daripada anak kita Wakapino ada yang bertanya kepada Huzur, bagaimana sikap orang Ahmadi saat tahun baru ini datang, apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Huzur menjawab, untuk memasuki tahun baru ini dan menyambut tahun baru ini, tentunya anggota Ahmadiyah jauh berbeda dengan yang lainnya. Huzur menjelaskan di dalam jawaban kepada salah seorang anak Wakapino yang bertanya kepada Huzur tentang bagaimana kita menyambut tahun baru. Salah satu di antaranya bahwa ketika tahun baru itu datang dan alhamdulillah kita telah masuk ke tahun baru tahun 2021. Khusus bagi anggota jemaat dianjurkan oleh Huzur banyak-banyaklah pertama bersedekah. Harta kekayaan kita bukan dihambur-hamburkan menyambut tahun baru dengan begitu saja tanpa manfaat. Tapi Huzur menganjurkan kepada seluruh jemaat, siapakah yang perlu dibantu di saat tahun baru ini datang, baik itu anggota jemaat sendiri maupun di luar anggota jemaat. Perbanyaklah bersedekah untuk kepentingan anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Berikutnya Huzur juga menganjurkan kepada warga jemaat menyambut tahun baru ini hendaklah banyak sholat nafilah atau nafal. Selain daripada sholat-sholat yang diwajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin,
sholat fardu yang 5 waktu, maka hujur menganjurkan perbanyaklah sholat nafil. Tentunya kita hal ini kadang-kadang mungkin lupa untuk melakukan hal itu. Makanya hujur menganjurkan hendaklah seluruh warga jemaat di tahun baru ini lebih meningkatkan dan memperbanyak sholat nawafil. Artinya sholat di luar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Salah satu contoh banyak. Sholat nafil itu adalah cuma 2 rakaat, bisa dikerjakan pada sholat sunnah zuhur dan juga bisa dilaksanakan pada sholat sunat isya. Ini harus dilakukan setiap hari. Malahan masih banyak sholat-sholat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di setiap hari. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, tahajud adalah merupakan salah satu daripada sholat nafil. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di sana Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap kaum muslimin, khususnya kepada kita sebagai warga jemaat, bahwa tahajud adalah merupakan sholat yang setiap malam, khususnya anggota jemaat, jangan meninggalkan. Malahan hujur menganjurkan menyambut tahun baru ini, hendaklah kita melakukan sholat tahajud berjamaah di masjid atau di sholat center dengan memperhatikan protokol kesehatan, atau juga di rumah-rumah masing-masing dengan keluarga. Ini adalah anjuran daripada pimpinan kita, Hujur Aidarul Ta'ala bin Sa'id, kepada seluruh warga jemaat. Bagaimana cara kita menyambut tahun baru? Selain itu pula Hujur menganjurkan kepada seluruh warga jemaat, di tahun baru 2021 ini tentunya kita juga harus banyak berdoa. Sebab tanpa doa, hal-hal yang mungkin menurut kita akan berhasil karena upaya kita yang begitu keras, tapi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, hal itu bisa terjadi, mungkin tidak akan terjadi. Tetapi dengan doa, tembok kuat bisa ditembus. Bisa ditembus dengan doa. Makanya Hujur menganjurkan, pertama, berdoalah untuk kepentingan diri kita sendiri dan keluarga, termasuk orang-orang yang kita cintai. Itu mungkin istri, anak keturunan kita, kerabat-kerabat kita, dan juga bagi siapapun tetangga yang terdekat, kita doakan mereka. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita juga, malahan untuk kepentingan jemaat, bangsa dan negara. Agar kita sebagai warga jemaat di dalam tahun 2021 ini, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah agar kita ada perubahan demi perubahan. Di tahun 2020 kita umpamanya sulit untuk melakukan sholat tepat waktu. Dan kadang-kadang kita pun tidak memperhatikan waktu. Nah, hal ini tentunya di tahun 2021 jangan terulang hal yang seperti itu. Hendaklah kita berubah, hendaklah kita mengadakan perubahan agar keberkatan demi keberkatan, kebaikan demi kebaikan kita raih. Dan Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan pertolongan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya anggota jemaat di Parakan, harapan kita di tahun 2021 ini, tentunya kita tidak terlena dari berbagai kelemahan yang pernah kita lakukan di tahun 2020. Kelemahan demi kelemahan, kekurangan demi kekurangan, itu memang sifat dan kondisi manusia seperti itu. Tapi tentunya kita sebagai manusia tidak ingin merugi.
Sehingga akan terjadi dan kita tidak akan termasuk orang-orang yang rugi, dan kita pun tidak mau termasuk itu. Tentunya perubahan demi perubahan inilah yang perlu kita perhatikan, sebab orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Keimanan sejati kita harus dibuktikan dengan amal yang baik. Seperti halnya tadi saya contohkan, ketika di tahun 2020 kita sulit untuk melaksanakan tepat waktu untuk melaksanakan sholat. Hendaklah di tahun 2021 ini dirubah hal itu. Malahan tentunya harus dilakukan secara berjamaah. Karena berjamaah adalah membawa hikmah yang begitu besar. Baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, termasuk juga jemaah. Karena di situ adalah melambangkan kesatuan dan persatuan, kekompakan, kesolidan di dalam keluarga, termasuk juga di dalam jemaah. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada seluruh warga jemaah. Selain kita beriman dan beramal soleh, tentunya kita manusia sebagai makhluk sosial, khususnya bagi sama-sama kita jemaah. Marilah kita selalu saling menasihatkan di dalam kesabaran, di dalam kebaikan, agar kita terhindar dari manusia yang merugi. Apabila ada teman, ada kerabat kita, ada anak kita, janganlah dibiarkan. Saya sangat memperhatikan di masa pandemi COVID-19 ini, generasi kita yang kadang-kadang kita lupa. Padahal anak kita adalah merupakan generasi yang akan menggantikan kita 10 atau 15 tahun yang akan datang, khususnya dalam jemaat ini. Cobalah Bapak dan Ibu, khususnya warga jemaat, orang tua jemaat, kita memperhatikan anak-anak kita generasi, supaya anak-anak kita ini tidak terlena dengan kondisi saat ini, khususnya di dalam melaksanakan sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Hendaklah oleh Bapak dan Ibu diperhatikan. Sering sekali kalau satu bangunan tiangnya tidak kekar, fondasinya tidak baik dan tidak keras, tentunya bangunan tersebut akan mengalami satu waktu kerobohan. Demikian juga kita sebagai penganut ajaran agama Islam, agar agama ini tetap tegak hidup, sebagaimana tugas Hazrat Masih Maud alaihissalam menghidupkan agama. Hendaklah diperhatikan, tepatlah melaksanakan salat pada waktunya. Dirikanlah salat yang 5 waktu dengan berjamaah. Jangan lupa sekali lagi, perhatikan anak-anak kita, khususnya di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hendaklah anak-anak ditanya oleh bapak atau ibu, apakah anak sudah sholat atau belum? Nah, ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita. Anak tanpa perhatian orang tua, tentunya anak akan lupa. Anak akan selalu menghindar dari berbagai macam perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Harapan yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai warga jemaah, hendaklah kita jangan lupa berkorban setiap bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pengorbanan canda,
kemudian dana kongres atau dana jalsa, kemudian juga perjanjian-perjanjian tahrikul jadid dan waktu jadid, dan juga perjanjian program strategis jemaat. Bahwa jemaat punya program yang cukup besar demi kepentingan generasi dan anggota jemaat di masa yang akan datang. Itu yang saya harapkan kepada seluruh warga jemaat. Sekali lagi, jangan lupa berkorban setiap bulan. Termasuk para kansalak sudah mencanangkan dana lokal pembangunan setiap bulan. Karena menjelang 2 tahun yang akan datang, kita punya rencana. Mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala, rencana kita dikabulkan. Dan dana yang kita kumpulkan terkumpul sesuai dengan rencana untuk pembangunan tersebut. Jazakumullah atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menganugerahkan karunia taufik serta hidayah kepada kita sekalian, dan menolong serta melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza. Kami ucapkan kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan sambutannya dan juga ucapan mubaraknya di tahun 2021 ini. Inti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua yang kita bisa simpulkan, yakni yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Khalifah kita, bahwasanya di tahun 2021 ini kita harus memperbanyak ibadah kita. Yang kedua, kita harus meningkatkan doa kita. Tidak hanya doa untuk diri sendiri, tapi mendoakan untuk tetangga kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat ini, khususnya jemaat para kansalak, dan juga untuk negara ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa ambil kesimpulan, kita harus terus meningkatkan pengorbanan kita. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita akan semakin baik lagi. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak, Ibu, rekan-rekan serta adik-adikku semua, kita akan memasuki acara puncak, yaitu pengumuman perlombaan penghujung tahun yang telah kita laksanakan. Sekilas saya akan menjelaskan ada berapa lomba yang telah kita laksanakan di penghujung tahun ini. Ada 3 lomba yang telah kita laksanakan. Yang pertama ada lomba MTQ, yang kedua ada perlombaan pidato, dan yang ketiga ada perlombaan sambung ayat. Perlombaan ini kita laksanakan untuk adik-adik atfal dan nasyirat, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi serta mengapresiasi adik-adik kita belajar terutama di tahun 2020 ini. Dalam perlombaan tersebut ada 2 kategori yang kita laksanakan. Yang pertama kategori usia 9 sampai 12 tahun, dan yang kedua kategori usia 13 sampai 15 tahun. Kemudian Bapak Ibu semua, hasil dari juara perlombaan ini adalah jumlah dari penilaian ketiga dewan juri. Khusus untuk perlombaan sambung ayat, karena pesertanya hanya 1 orang, itu diwakili oleh 1 dewan juri, yaitu oleh Bapak Ketua Jemaat, sehingga nilai atau jumlah nilai itu hanya dari 1 dewan juri. Mari kita akan memulai pengumuman juara perlombaan, dimulai dari perlombaan MTQ untuk kategori usia 9 sampai 12 tahun. Untuk juara ketiga dengan jumlah poin 250 diraih oleh Muwafaq Syakir Alim Ahmad. Kami
ucapkan mubarak kepada saudara Syakir yang telah meraih juara ketiga. Lanjut ke juara kedua dengan jumlah poin 257 diraih oleh Aura Febi Adila. Kami ucapkan mubarak kepada saudari Aura yang telah meraih juara kedua. Dan untuk juara pertama pada perlombaan MTQ kategori usia 9 sampai 12 tahun dengan jumlah poin 267 diraih oleh Kafa Arashi Masrur Hanif. Kami ucapkan mubarak kepada saudara Kafa yang telah meraih juara pertama. Dan kami ucapkan mubarak kepada seluruh juara pada perlombaan MTQ kategori usia 9 sampai 12 tahun. Dan tak lupa kami ucapkan juga mubarak kepada para peserta yang telah mengikuti perlombaan pada kategori ini. Kita akan berlanjut pada kategori selanjutnya pada perlombaan MTQ, yaitu kategori 13 sampai 15 tahun. Untuk juara ketiga dengan jumlah nilai 245 diraih oleh saudari Sakila Ramadhani. Kami ucapkan mubarak kepada saudari Sakila yang telah meraih juara ketiga. Selanjutnya untuk juara kedua dengan jumlah nilai 251 diraih oleh saudari Syifa Khawla Majid. Kami ucapkan mubarak kepada saudari Syifa yang telah meraih juara kedua. Dan untuk juara pada perlombaan MTQ kategori usia 13 sampai 15 tahun dengan jumlah nilai 267 diraih oleh Nazwa Sakinah Harun. Kami ucapkan mubarak kepada saudari Nazwa yang telah meraih juara pertama pada perlombaan MTQ kategori usia 13 sampai 12 tahun. Dengan demikian berakhir pula pengumuman juara untuk perlombaan MTQ. Kami ucapkan mubarak kepada seluruh juara pada perlombaan MTQ dan kami ucapkan juga mubarak kepada para peserta yang telah mengikuti perlombaan MTQ pada tahun ini. Selanjutnya kita akan memasuki perlombaan selanjutnya, yaitu perlombaan pidato. Kita akan mulai dari perlombaan pidato kategori usia 9 sampai 12 tahun. Juara ketiga dengan jumlah nilai 214 diraih oleh saudara Mukhlis Ihsan Ahmadi. Kami ucapkan mubarak kepada saudara Mukhlis yang telah meraih juara ketiga. Juara kedua dengan jumlah poin atau jumlah nilai 232 diraih oleh Kafa Arashi Masrur Hanif. Kami ucapkan mubarak kepada saudara Kafa yang telah meraih juara kedua. Dan untuk juara pertama pada perlombaan pidato kategori usia 9 sampai 12 tahun dengan jumlah poin 254 diraih oleh saudara Muwafaq Syakir Ali Mahman. Kami ucapkan mubarak kepada saudara Syakir yang telah meraih juara pertama pada perlombaan
pidato di kategori usia 9 sampai 12 tahun. Baik Bapak Ibu, kita akan beranjak ke perlombaan pidato di kategori usia 13 sampai 15 tahun. Untuk juara ketiga dengan jumlah poin 249 diraih oleh Saudari Syifa Khawla Majid. Kami ucapkan mubarak kepada Saudari Syifa yang telah meraih juara ketiga. Kemudian untuk juara kedua dengan jumlah poin 255 diraih oleh Saudari Citra Fadila Tunisa. Kami ucapkan mubarak kepada Saudari Citra yang telah meraih juara kedua. Dan untuk juara pertama pada perlombaan pidato kategori usia 13 sampai 15 tahun diraih oleh dengan jumlah 261 diraih oleh Nazwa Sakinah Harun. Kami ucapkan mubarak kepada Saudari Nazwa yang telah meraih juara. Dengan demikian berakhir pula pengumuman perlombaan pidato pada malam hari ini. Kami ucapkan mubarak kepada seluruh juara dan juga kami ucapkan mubarak kepada seluruh peserta yang mengikuti perlombaan pidato ini. Baik, yang selanjutnya kita akan mengumumkan perlombaan sambung ayat. Untuk perlombaan sambung ayat ini cukup berbeda dengan perlombaan yang lain karena hanya ada satu peserta yang mengikuti perlombaan ini. Kita akan mengumumkan satunya juara pada perlombaan ini sebagai bentuk apresiasi kita karena keikutsertaannya pada perlombaan sambung ayat ini. Tapi Dewan Juri tetap menilai dan menguji peserta, satu-satunya peserta pada perlombaan ini. Dan hasil yang diraih dari peserta ini pada perlombaan sambung ayat ini yaitu dengan jumlah poin 80. Kami umumkan satu-satunya juara di perlombaan sambung ayat ini adalah Saudara Kafa Arashi Mas Hanif. Untuk itu kami ucapkan mubarak kepada Saudara Kafa untuk keikutsertaannya dan juga meraih satu-satunya juara di pada perlombaan ini. Mubarak sekali lagi. Dengan demikian berakhir pula pengumuman perlombaan penghujung tahun ini. Semoga pada perlombaan-perlombaan selanjutnya Bapak Ibu semua bisa mendorong dan mendukung anak-anaknya bisa ikut serta dalam setiap perlombaan. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah sampai pada penghujung acara. Rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada doa penutup yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Mubalik. Mungkin akan ada sepatah dua patah yang akan disampaikan oleh Bapak Mubalik. Untuk itu kepada Bapak Mubalik kami persilahkan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan juga adik-adik atfal dan nasihat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memimpin atau mengakhiri acara ini dengan doa penutup, ya Bapak ingin menyampaikan beberapa hal bahwa mengawali awal tahun baru 2021 ini tentu kita semua ya, seluruh anggota jemaat khususnya jemaat Parakan Salak memiliki harapan-harapan di awal tahun ini ya,
yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan harapan-harapan baik ini di awal tahun baru 2021 ini bisa terwujud ya, dan tentu bisa kita raih dengan gemilang ya. Dan setiap insan memiliki harapan baru, memiliki semangat baru ya, dan juga kepribadian baru ya. Jadi harus lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah lewat ya. Inilah harapan kita semua. Jadi dengan adanya berganti tahun ini ya, bukan berarti bahwa hanya sekedar ucapan di mulut belaka saja ya, tetapi yang terpenting adalah segala perbuatan-perbuatan kita, segala amalan-amalan kita tentunya harus meningkat ya, ke arah yang lebih baik dan mengarah kepada kemajuan, khususnya untuk akhlak dan rohani kita. Nah, ini harapan kita semua. Untuk mengakhiri acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menganugerahkan keberkahan dan keriduan kepada kita semua. Doa di kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Mubalik yang telah memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan serta adik-adikku semua, dengan demikian berakhir pula rangkaian pada kegiatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah ahsanul jaza kepada seluruh panitia yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullah kepada para pengurus yang telah membantu pada kegiatan perlombaan ini juga. Dan kami mohon maaf atas kekurangan selama kami mengadakan kegiatan perlombaan dan juga kegiatan pada malam hari ini. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaim Ansarullah Majelis Parakan Salaf mengucapkan mubarak kepada seluruh anggota jemaat Parakan Salaf dan khususnya untuk anggota Ansor Majelis Parakan Salaf. Semoga kita di tahun 2021 ini akan lebih baik lagi untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita meningkatkan sholat berjamaah baik di masjid atau di sholat center maupun di rumah. Semoga anggota jemaat Parakan Salaf meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kain Majlis Parakan Salak mengucapkan mubarak kepada seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak. Selamat Tahun Baru 2021. Pesan saya khususnya para generasi Ahmadi baik Hudam dan Atfal. Semoga di tahun ini dan seterusnya kita semua bisa terus meningkatkan penghormatan terhadap jemaat. Bisa ikut andil dalam setiap kegiatan dan tidak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Terakhir, tahun baru, semangat baru. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.